Saudara, kurang ajar itu kalau Anda dengar khotbah main handphone. Kalau Anda catat khotbah bagus. Apalagi Anda guru, baru Anda main handphone. Anda guru paling kurang ajar yang pernah ketemu di dunia. Serius saya ngomong. Bagaimana jadi guru orang khotbah kau main handphone? Itu guru mesti malaikat tampelin gas jantung stop. Karena tidak jadi teladan. Anda tidak jadi teladan, Anda guru kurang ajar tuh. Kalau sampai ada yang main handphone yang bukan firman loh ya. Saya kasih tahu memang kalau saya khotbah, kalau siap undang saya, berarti siap dengar firman. Katanya saya gas, saudara, ini saya tidak pusing. Oh elomi, kau mau setan siapa kok? Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Terima kasih banyak buat Mama Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan semua anak-anak, siswa-siswi terkasih beserta orang tua yang mendukung kegiatan siswa-siswi ini dengan memulai sebuah kegiatan yang luar biasa. Ini manifestasi dari hati para orang tua dan guru tentunya. Mereka menyadari bahwa kalau mau memulai apa-apa harus dengan Tuhan. Kalau bukan dengan Tuhan nanti repot. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau mau pintar takut Tuhan. Mau pintar kayak apapun tidak takut Tuhan, nanti masa depannya kurang jelas. Madesu, masa depan suram. Tapi kalau takut Tuhan, lewati semua proses dan ujung-ujung Tuhan akan munculkan sebagai emas murni. Temanya menarik, kenalan dong, sedap. Saya ini tidak sempat komunikasi dengan ibu guru, tadi saya telepon-telepon, ini ibu guru saya tidak angkat, mungkin karena ibu ada kegiatan. Saya mau tanya, kenalan dong, ini kenalan dengan siapa? Saya mau tanya itu, tapi tidak ada komunikasi. Dan ternyata sampai sini baru saya lihat baik-baik. Minta maaf, saya akumulasi kegiatan banyak sekali. Jadi saya kadang-kadang kurang baca-baca WA, kurang lihat itu flyer, segala macam. Tapi puji Tuhan, sampai sini saya lihat kenalan dong. Itu dasar ayatnya Filipi pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Oh, jadi saya sudah mulai nangkap yang dimaksud dengan kenalan dong ini mungkin mengenal Tuhan. Kalau sudah kenal Tuhan, maka kita bisa memanifestasikan karakter Kristus di dalam relasi kita secara horizontal dengan sesama, baik guru pelajar, guru dan guru, guru dan orang tua, sesama siswa-siswi. Itu kita akan memanifestasikan satu karakter, pola hidup, tutur kata, perilaku yang betul-betul mencerminkan bahwa kita ini Kristen sejati atau mengenal Tuhan dengan benar. Maka dari itu, saya dari sepanjang Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat 16, saya tidak akan memulai dengan membacakan semua ayat ini. Saya hanya angkat satu nats pembuka di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Dan nats pembuka itu cocok dengan tema karena ada kata kenal di situ, yaitu ayat 10. Mari perhatikan ayat 10. Apakah Pak Roy sudah dapat mikrofon? Ini KKWL atau tim, saya minta mikrofon satu untuk tim saya, karena ini ayat posisi bengkok ya, besok bisa baca. Nanti tim saya yang baca. Mic satu, mic lepas. Pak RW, kok Pak RT? Terima kasih ya. Luar biasa, ini sahabat saya. Kita berjuang sama-sama dalam pelayanan, Pak Ofris Kase. Dan karakter beliau sudah sangat kami kenal satu dengan yang lain. Pejuang. Baik, Filipi pasal 3 ayat 10. Bapak Ibu perhatikan di layar di depan. Saya harap sudah ada, karena saya tidak bisa lihat dari sini. Kita baca sama-sama. Yang sudah lihat katakan
Tuhan baik. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tambah 11, 2, 3. Supaya apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang bicara tentang kenalan dong. Dan kalau itu ditujukan kepada mengenal Tuhan dalam artian yang paling penting, yang paling utama, hubungan secara vertikal antara kita dengan Allah, maka saya pikir itu ide yang luar biasa dari tim pelaksana kegiatan ini. Karena mengenal Tuhan adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Mengenal Tuhan itu tidak bisa ditawar-tawar kekasih Tuhan. Mengenal Tuhan itu dampaknya luar biasa. Dan tidak kenal pun dampaknya luar biasa. Kalau mengenal Tuhan, dampaknya adalah kehidupan. Dampaknya adalah keberkatan. Dampaknya adalah kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dampaknya adalah kita menjadi naik dan tidak turun. Sedangkan kalau tidak kenal Tuhan, kita tidak akan jadi kepala, kita ekor. Kita tidak akan naik, kita turun. Bahkan kita tidak akan menuju kehidupan. Sebab Hosea pasal 4 ayat 6 bagian A dengan jelas ayat itu berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Betulkah? Siap. Umatku binasa karena tidak kenal Allah. Saudara, kalau tidak kenal Pak Gubernur, Anda tidak akan mati. Anda tidak kenal Pak Bupati, Anda tidak akan mati. Anda tidak kenal ibu kapal sekolah, Anda tidak akan mati. Anda tidak kenal Pamela Hatok, lu cari mati. Tidak akan mati juga. Tidak akan mati. Tapi kalau tidak kenal Tuhan, binasa. Bahkan untuk urusan mengenal Tuhan ini dibutuhkan keseriusan. Dibutuhkan kesungguhan yang betul-betul luar biasa timbul dari hati semua orang yang ada malam ini, atau semua yang nanti nonton video ini waktu kami posting di channel kami. Mereka semua juga harus berusaha mati-matian mengenal Allah. Amsal bilang, mencari hikmat, pengenalan akan Allah itu harus lebih daripada mencari emas dan perak. Kalau untuk mencari emas dan perak, harta, pangkat, kedudukan, pencapaian lahiriah, keuntungan jasmania, orang bisa rela tidak tidur. Orang bekerja mati-matian, rela sakit-sakitan demi target pencapaian lahiriah itu. Bahkan ada orang yang rela korbankan kesehatannya untuk kaya. Dan setelah kaya, dia pakai itu kekayaan untuk mencari kesehatan. Karena dia sudah korban kesehatan banyak, akhirnya sakit-sakitan saat sukses. Harus berobat di rumah sakit ini, keliling di Kupang, NTT, tidak sembuh. Merapat lagi ke Jawa, Surabaya, Jakarta, tidak sembuh. Seberang ke Singapura, Malaysia, Penang, tidak sembuh. Akhirnya mau berobat lebih jauh, harta sudah habis, rumah sudah lego, ya, tanah sudah lego, semua sudah lego, tidak sembuh-sembuh. Saya kenal ada orang jenis itu. Korbankan kesehatan demi kaya, pas kaya sakit, sampai kekayaan habis tidak sembuh. Kalau bicara mengenal Allah, harus lebih daripada itu. Sebab kalau kita cari makan, minum, pakai, pangkat, kedudukan, minta maaf ya, makan, minum seenak apapun, berakhir di toilet. Iya, mau makan apa? Mau KFC, mau Pizza Hut, ya, mau apa lagi, McDonald atau McBose,
Mengejak gombose yang di mek-mek, right? Mek temak. Semua ujung-ujung apa? WC. Itu makanan mau enak ya apa? Berakhir di situ. Mau kaya, mau pangkat kedudukan, rumah tingkat 2, 3, 4, ganti-ganti mobil terus. Tapi berakhir di mana? Lubang kubur. Saya baru pulang ke KR Sulawesi Tengah, di Palu. Nah kalau di orang punya daerah saya teriak keras, apalagi di tanah ari-ari saya tanam di timur sini, itu saya harus lebih keras. Di orang punya daerah saya hantam, itu undangan terakhir semua tuh. Kan oleh pendeta ke beta ini orang pemalas undang. Saya juga tidak pusing juga, yang penting hantam dulu. Karena saya tahu kebenaran harus dinyatakan, dan itu dasarnya adalah kasih. Alkitab berkata apa? Ya, lebih baik teguran nyata-nyata daripada apa? Kasih yang tersembunyi. Saya suruh orang Palu bertobat. Ingat gempa bumi 2018 di Palu. Beta lupa dia nama likuifasi. Pokoknya ada satu jenis gempa, itu tanah putar begini kayak blender. Jadi itu rumah mau cor bilang kaki ayam kah, kaki bebek, kaki badak. Mau besi terbaik, bukan besi banci yo. Besi yang terbaik. Tapi kalau tidak salah namanya likuifasi ya. Itu jenis gempa, itu tanah, kalau saya salah mohon maaf. Itu tanah putar begini, jadi itu tidak laku bilang besi atau cor. Itu tanah dari bawah dia putar sampai tabalek begini. Rumah dengan mobil-mobil semua tenggelam di dalam. Jadi Anda lihat itu, bahwa mau kaya raya kayak apapun, tapi kalau gempa jenis itu datang rata. Dulu Seroja itu baru pemanasan. Makanya sini saya omong ini, saya kenal Tuhan yang saya sembah. Kalau Tuhan sudah jeb-jeb dengan Seroja, itu seruan buat kita bertobat. Artinya banyak kita di NTT ini ternyata khotbah-khotbah itu tidak cukup. Padahal itu yang terbaik untuk membawa orang kepada Kristus, yaitu apa? Pemberitaan Injil, khotbah-khotbah seperti ini. Tapi ternyata ada jenis orang yang tidak peduli. Oh, dia butuh yang lebih keras. Seroja itu baru pemanasan loh. Seroja pun terus tunggu. Pokoknya kalau surga perintah, mereka belok. Rencana mau jalan ke daerah lain, tapi Anda lihat saya, tiba-tiba dia belok ke sini. Kalau ada bencana begitu, siapa yang buat? Pasti Tuhan Allah. Tidak ada satu bencana di bawah kolong langit ini di luar kendali Allah. Semua atas titah yang pasti dari Tuhan. Tidak ada yang tidak. Makanya Amos pasal 3 ayat 6 itu, kalau saudara baca, itu ayat bilang apa di sana? Amos 3 ayat 6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di satu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Adakah terjadi malapetaka di satu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Tsunami Aceh siapa? Tuhan. Tsunami Palu siapa? Tuhan. Seroja NTT siapa? Tuhan. Di mana lagi? Tuhan semua. Maka dari itu, Bapak Ibu, jemaat, guru, orang tua, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya tekankan semua pencarian kita untuk hal-hal lahiriah begitu semangat, sebenarnya tidak dosa sepanjang ada keseimbangan yang jelas antara mencari kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Tuhan Yesus sendiri berkata dengan jelas di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27, Tuhan Yesus bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Perhatikan ayat itu. Yohanes 6 ayatnya yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Betul. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Iya, jadi bukan tidak boleh kerja yang begini, seimbang. Makanya puji Tuhan dari sekarang anak-anak kita sudah diajar takut akan Allah. Karena untuk urusan mengenal Tuhan, sekali lagi tema kita kenalan dong. Itu bukan kenalan yang asal-asalan. Itu kenal yang sungguh-sungguh. Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga menekankan kesungguhan dalam mengenal Allah.
Dia pakai kalimat berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Perhatikan Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Amin. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Iya, jadi mengenal Tuhan seperti itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Sebab kalau tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, binasa. Nah, sekarang kita mau mengenal Tuhan ini dengan cara apa? Pakai usaha kita? Tidak bisa. Pakai kekuatan kita? Tidak bisa. Pakai metode-metode kita? Tidak bisa. Apa dasarnya? Bahwa kekuatan kita, cara kita, usaha kita, metode-metode kita untuk mengenal Allah dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Apa dasarnya? Dasarnya begini, Bapak Ibu jemaat dan anak-anak terkasih, saya kalau khotbah pembuktian data jelas. Jadi Anda boleh catat karena ini pelajaran juga ini sekaligus pelajaran agama. Allah yang kita sembah itu, dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kita tidak bisa mengenal dia dengan kekuatan kita. Kebesarannya seperti apa? Aduh, pokoknya terlalu besar. Jadi kalau kita yang kecil dan debu ini mau berusaha mengenal Allah, itu sulit, bahkan tidak bisa. Tuhan punya besar seperti apa? Ayub, dalam catatan Ayub ya, Ayub pasal 11 mulai ayat 7. Itu ayat memberi keterangan betapa sulitnya kita kalau berusaha mengenal Allah dengan kekuatan kita. Karena ayat itu bilang begini, Ayub pasal 11 ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Ini pertanyaan interrogatif. Jawabannya pasti tidak. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tidak bisa. Terus, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? tinggi seperti langit. Tinggi kayak ini pohon apa nih? Tinggi kayak jambu saja kita sudah repot. Ya, apalagi tinggi seperti langit. Lalu dalamnya melebihi dunia orang mati. Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Yap. Terus lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Iya, lebih panjang daripada bumi. Jadi kalau kita tanya Tuhan tuh besar seperti apa ya, tak usah lihat Tuhannya, lihat dia punya perbuatan tangan saja. Ini ayat dia lebih panjang dari bumi, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Apa yang belajar tentang planet-planet itu di mata pelajaran apa ya? IPA kah? IPA. Bumi kalau dibandingkan dengan Merkurius, bumi masih lebih besar, betul ya? Masih lebih besar. Tapi kalau sudah dengan Jupiter, bumi tidak bisa lawan lagi. Jupiter lebih besar. Apalagi kalau dibandingkan dengan matahari. Dipercaya satu matahari itu bisa tampung kurang lebih 1.300.000 bumi. Satu matahari. Sudah begitu di atas matahari masih ada lagi bintang-bintang yang ukurannya jauh lebih besar dari matahari. Matahari seperti kelereng, Antares itu seperti bola basket. Nah itu bumi kau jangan tanya nah, di mana, titik pun tidak kelihatan. Apalagi naik kamese. Kau tanya oilomin lenyap. Orang bumi setitik tidak kelihatan. Kau tanya oilomin fatukoa kilo 17 lenyap. Ya, itu baru dengan perbuatan tangan Allah. Belum lagi galaksi di mana tata surya kita ada ini, dia punya nama galaksi apa anak-anak? Anak-anak. Galaksi Oelo Bima Sakti. Supaya belajar itu kau belum? Nah kenapa kau diam? Bagian bertentangnya semua sama kayak lem Alteco di bibir. Sempurna belajar kau bilang Sora. Galaksi Bima Sakti itu bentuknya kayak cakram,
Di dalam galaksi Bima Sakti itu ada ratusan miliar bintang-bintang, bahkan ratusan tata surya. Tata surya kita ini cuma salah satu. Ada banyak tata surya lain. Itu semua Tuhan yang bikin. Sudah begitu lagi, di sekitar galaksi Bima Sakti masih ada banyak galaksi yang lain. Itu Tuhan Allah yang cipta. Jadi kalau orang tanya, Allah sebesar apa? Ngomong perbuatan tangan Allah aja, kita sudah bisa bayangkan. Kalau ciptaannya model begitu, penciptanya model apa? Terlalu besar. Makanya Salomo selepas membangun bait Allah pertama yang dilapisi emas semua sehingga dijuluki The Golden House, rumah yang dilapisi emas. Lalu dia berdoa dalam 1 Raja pasal 8 ayat 27. Di situ Salomo berdoa, dia bilang, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi rumah yang kudirikan ini. Perhatikan ini penggalan doa Raja Salomo. 1 Raja-Raja 8:27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Berarti Tuhan sebesar apa? Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Maka dari itu kenapa kalau kita menyanyi itu habis-habisan? Karena kita menyembah Allah yang maha besar. Amin, saudara-saudara. Kita bukan menyembah patung kayu Allah yang mati di sini. Allah yang hidup. Bahkan dunia ini tidak bisa muat dia. Kita yang kecil dan hina ini diizinkan menyanyi, menari, melompat, bersukaria untuk dia. Amin, kekasih Allah. Makanya saya itu bukan cuma khotbah, menyanyi pun sungguh-sungguh saya. Kan saya bersyukur dulu tidak tahu memuji Tuhan, hanya disko di mana, pesta di mana. Saya paling nomor 1 di situ. Maka setelah diubahkan oleh Allah di hatiku, di pikiranku, kalau memuji Tuhan, beta tiru Raja Daud. Orang biasa, ada orang tuh kalau dia pimpin pujian dia semangat, tapi kalau di posisi dia di bawah dia tidak semangat. Nah itu berarti menyanyinya show, bukan memuji Tuhan. Kalau kau pemuji yang benar, lu di bawah di atas semangat sama. Kalau hanya di atas baru kau heboh, di bawah kalau orang menyanyi lu kasih masuk tangan di saku, hela-hela jenggot. Menurut saya ini orang tidak mengasihi Allah. Dia tim tampil di panggung tuh mau show, bukan mau memuji Allah. Pemuji yang benar, mau di atas panggung, mau di bawah, mau orang lihat ke sonde, penyembahannya, tersungkurnya, nyanyiannya sepenuh hati. Karena dia sadar, dia menyembah Allah yang besar. Amin. Ini Allah yang besar. Di Maliaki bilang, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, semua bangsa memuji dia, dia Allah yang besar. Amin, kekasih Allah. Sangat besar, tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan kita. Makanya di dalam Ayub pasal 36 ayat 26, perhatikan ini ayat Ayub 36 ayat 26. Jadi tidak ada orang yang terlalu pintar sampai bisa menjelaskan Allah sampai detail-detail. Tidak mungkin. Sesungguhnya Allah itu besar. Sesungguhnya Allah itu besar. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jadi kalau bila orang pintar-pintar, maka kalau omong Allah, aduh, pasti ada limit. Ya logikanya jelas. Masa ciptaan kita pu otak punya besar ini kan kayak tambolok kelapa atau roti kukus atau bakpao. Otak ini Tuhan yang cipta. Masa ini otak yang Tuhan buat kau bisa pecahkan Allah? Tidak bisa. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Anak-anak, tingkat pengetahuan manusia itu begini. Dengar. Pertama, dia pengetahuan tentang barang atau benda. Yang kedua tentang orang. Yang ketiga itu baru tentang Allah. Baru benda atau barang saja kita sudah pusing. Misalnya handphone. Saudara pikir gampang ini memahami handphone? Sulit. Ya. Sampai kadang-kadang saudara sudah paham ini handphone, sampai jam khotbah saudara main handphone. Itu bukti Anda sudah paham handphone. Karena Anda lebih memilih, Tuhan kurang penting. Handphone saya pusing, makanya otak-atik. Lihat di foto ulang pada mata biji sama kayak itu. Tahu dia lihat ulang apa? Saudara kurang ajar itu kalau Anda dengar khotbah main handphone. Kalau Anda catat khotbah bagus.
Apalagi Anda guru, para Anda main handphone, Anda guru paling kurang ajar yang pernah ketemu di dunia. Serius saya ngomong. Bagaimana jadi guru orang khotbah kau main handphone? Guru, aduh. Itu guru mesti malaikat tampelin gas jantung stop. Karena tidak jadi teladan. Anda tidak jadi teladan, Anda guru kurang ajar tuh. Kalau sampai ada yang main handphone yang bukan firman loh ya. Saya kasih tahu memang kalau saya khotbah, kalau siap undang saya, berarti siap dengar firman. Katanya saya gas saudara, ini saya tidak pusing. Oh lomi como setan sapa kok. Amin. Amin. Saudara, memahami barang aja sulit loh. Jangankan bila handphone, ikan barengke saja itu ada rumusnya. Benar. Bikin tahu aja ada caranya. Tidak bisa tahu-tahu kita bikin tahu. Kau tidak tahu apa-apa tentang tahu. Saya kasih tahu supaya kau tahu bahwa kau tidak tahu apa-apa tentang tahu yang ada di buku dan sekitar. Tentang tahu dan tempe aja itu butuh studi khusus, belajar khusus. Apalagi sampai level handphone, wifi, ya internet, pesawat. Aduh, itu lebih susah. Televisi. Makanya kalau televisi itu, saudara punya televisi rusak, itu ada dia pun cara, bukan pegang baru look mati. Tidak bisa begitu. Saya lihat kalau dia ada nonton bola atau tinju TV mati, dia santau teh, dia goyang. Goyang bala lama yang keluar RRI. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Allah yang maha besar. Bisakah kita mengenal dia? Kalau pakai tema kenalan dong. Ini bukan lupun teman dari cabang jalur Ampepulu. Kenalan dong kak. Kowe kenalan. Ya, tidak sesimpel itu, saudara-saudara. Karena ini Allah yang kita sembah. Dan ada satu cara, dan ini satu-satunya cara supaya kita bisa mengenal dia. Aman kakak Eka? Ini satu-satunya cara supaya kita bisa mengenal dia. Nats pembuka kita apa? Paulus bilang yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Siapa dia? Yesus. Mengenal apanya? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan masuk dalam persekutuan penderitaannya. Karena memang satu-satunya cara untuk bisa mengenal Allah yang wakbar itu, Allah yang maha besar itu, hanya melalui Yesus. Tidak ada yang lain. Cara Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita adalah melalui anaknya. Makanya Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa kenal aku, kenal Bapa. Amin. Tidak ada orang bisa kenal Bapa kalau tidak kenal Yesus. Tidak bisa. Itu paket yang tidak bisa dipisahkan. Aku dan Bapa satu, kata Yesus. Perhatikan Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya. 6 yang tadi itu ya, aku jalan dan kebenaran dan seterusnya. Perhatikan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Lalu Ibu bilang apa? Sekarang ini kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lalu Tuhan Yesus bilang apa sama Ibu? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Iya. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi cara mengenal Bapa hanya kenal Tuhan Yesus dulu. Amin. Makanya saya percaya, walaupun temanya kelihatan simpel, tapi yang Anda maksudkan, satu-satunya cara mengenal Allah adalah melalui Yesus. Berarti untuk mengenal Allah, Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita melalui anaknya.
Karena tidak ada seorang pun pernah melihat Allah dalam Yohanes 1 ayat 18. Tetapi anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuan Bapa, itu yang menyatakannya bagi kita. Perhatikan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Benar. Ya, jadi jelas bahwa Yesus Kristus the one and only way. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya jalan. Aku jalan artinya di luar dia tidak ada jalan. Akulah kebenaran, artinya di luar dia hanya ada kesalahan. Akulah kehidupan, artinya di luar dia hanya ada kematian. Maka satu-satunya cara mengenal Bapa di sorga adalah seperti yang Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu di dalam penderitaannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Menarik bahwa tim atau panitia kasih satu paket lengkap, Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Nah, ada pelajaran-pelajaran menarik di sini. Orang yang sudah mengenal Bapa melalui Yesus, dia akan dimerdekakan atau dibebaskan dari pengenalan yang salah akan Allah. Sepanjang ayat 1 sampai ayat 16, kita akan temukan data itu, bahwa ternyata ada orang-orang yang merasa diri kenal Allah, tapi ternyata dia tidak kenal. Dia menganggap dia kenal Allah, tapi Allah sendiri sebenarnya tidak kenal dia. Seperti apa pengenalan orang-orang itu? Mereka anggap kalau mereka sudah bikin ritual-ritual, sudah ikut pelayanan, oh berarti itu sudah kenal Allah. Padahal tidak demikian. Makanya mulai ayat 1 dari Filipi 3 sampai Paulus menyebut orang-orang itu dengan istilah yang kasar sekali. Ini bukan makian, tidak boleh terapkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menyapa atau memanggil orang. Tetapi ini ada tertulis di mana orang-orang yang memiliki pengenalan yang keliru, tapi anggap mereka punya pengenalan yang benar, itu Paulus sebut dengan anjing-anjing. Saudara lihat ini ayat. Saudara kutip ini ayat toh. Jadi saya jelaskan ini ayat. Filipi 3 mulai ayat 1 dan seterusnya. 1b dan seterusnya. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Tidak berat bagiku. Dan memberi kepastian kepadamu. Ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Yang dia maksud di sini orang tapi yang minta maaf ya, karakternya kayak anjing. Nah, kalau kita baca di Alkitab, kalau bicara anjing itu penggambarannya macam-macam. Ada yang Yesus bilang begini, jangan buang mutiara kepada anjing dan babi. Pernah baca itu ayat ya? Itu maksudnya orang-orang yang meremehkan Injil, itu jangan omong dengan mereka, itu orang bebal. Amsal bilang, orang bebal akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Ada orang lain yang lebih rindu dan lebih butuh. Istilah anjing yang lain lagi begini. Ada orang yang sudah bilang bertobat, tapi kembali main lompor. Makanya ada ayat yang ada anjing kembali ke muntah. Itu orang yang bilang bertobat, majelis, pendeta, tapi masih main lumpur. Itu berat itu. Supaya jangan pikir saya hanya kutip-kutip sembarang, baca dulu. 2 Petrus 2 ayat 22. 22. Baca ini ayat. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Iya. Itu ada di Alkitab, bukan asal kutip ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mereka yang punya pengenalan yang kacau balau ini, kalau tidak mengenal Allah melalui Yesus, mereka pikir mereka kenal Allah, padahal tidak kenal. Mereka aktif, mereka capek, tapi tidak kenal Tuhan. Makanya di Filipi pasal 3 di ayat 2 itu, baca sekali lagi, selain anjing-anjing ada istilah-istilah lain yang Paulus pakai di sana. Perhatikan. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Pekerja-pekerja yang jahat. Kata pekerja artinya dia aktif. Pekerja itu aktif. Minta maaf, ini bisa jadi majelis yang suka paduan suara, tapi majelis jalan, kocok kartu judi jalan. Ini contoh, saya di sini orang suci semua. Majelis jalan tapi laru mabok jalan.
Dia yang pakai stola duduk di kursi paling muka itu paling penjahat besar kadang-kadang. Hitung kolete, pencuri kolete. Ada loh. Di sini Oilomin bersih. Tapi di Nigeria kotor sekali. Anda lihat di sini, itu dia bernama pekerja jahat. Sekarang lagi musim pendeta selingkuh. Serius. Bukan so suci, kecuali melato. Oh, masa beta selingkuh berbet omong leker mana? Pendeta selingkuh. Ada pendeta sampai piara perempuan, sampai bayar kos, servis mati pun. Pendeta pemodel ini manusia neraka. Makanya lihat dia tuh kayak toki di testa. Khotbah suara besar, ayat sana ada. Dipikir khotbah tuh hanya suara besar. Ini nona juga bodoh, lihat ini testa mengkilat. Satu speaker subatur. Apa lu speaker haleluya firman. Oi nona bego satu jupi umpama. Pak Kodo Antero. Tepani juga model kayak Tuhan Senta. Kucing mana yang kali ikan asin di sana fafak. Nah ini kucing pun yang moyang. Ini ikan asin satu bodoh, jadi kode male pelan-pelan. Anda lihat pekerja khotbah keliling jahatnya minta ampun. Saudara tahu ini khotbah ini untuk siapa? Untuk saya juga. Ini khotbah keras. Supaya bapak mama yang dengar dari khotbah, Kupang ini kecil. Jangankan Kupang, Indonesia tuh kecil. Jangankan Indonesia, dunia ini kecil melalui media sosial. Kecil. Coba kalau saya pergi ke Amerika, Australia, Israel, saya bikin macam-macam. Orang tinggal posting. Selesai. Bubar pelayanan saya. Bubar. Siapa lihat saya di Amerika sana? Tapi Allah kulihat aku. Dia yang ambil saya dari Lompor. Dia yang ambil saya dari jalan. Dia yang ambil saya dari terminal Oepura. Dia rubah aku menjadi ciptaan baru. Dia rubah aku menjadi juru bicaranya. Aku tidak mau mempermainkan kasih karunia-Nya. Aku tidak mau mengenal dengan pengenalan yang keliru seperti anjing-anjing dan pekerja-pekerja jahat ini. Penyunat-penyunat palsu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya harus ngomong tegas ini. Jahat sekali orang-orang. Pakai nama Tuhan untuk kemesuman. Pakai nama Tuhan untuk kenajisan. Kekotoran. Saya tidak larang orang berfoto dengan saya. Malu foto yang kili-kili. Ada tuh yang mau kili-kili kok. Foto biasa, saya tahu selalu sandar-sandar, kilis. Ada yang kita sularang, tetap dia ramas tuh. Bukti. Di NTT tidak, yang jujur aja. Di NTT tidak, di luar NTT. Tim saya yang ikut saya, dia lihat di mata kepala. Bagaimana saya turun panggung langsung dikawal kalau tidak habis. Aku rampas angkat tong tu level. Kelang layang nao. Susah juga pendeta media sosial yang dia begini sudah. Kemarin di Palu tu betanya lipat tangan di muka pun tangan tidak ada gerakan. Meluliin tanta tangan. Darah Yesus. Tidak foto, pikir kita sombong. Saudara tahu, di satu gereja saya khotbah jam 9 pagi, orang tunggu saya dari jam 6. Hanya mau lihat langsung. Saudara enak lihat sampai bosan. Mereka sekali-sekali baru kita muncul di sana kan? Serius. Ibadah jam 9 tunggu dari jam 6 pagi, hanya mau ambil gambar. Sampai saya sebenarnya sudah capek, tapi ada satu bilang, Bapak, jam 6. Dia bilang, mari. Opa-opa satu dengan keluarga, mari. Jam 6 semua. Takutnya bilang sombong. Tapi lu jangan terlalu tempel ke perangko 10.000. Atur jarak. Ini saya omong ini. Tidak enak kan kalau saya togor kau di. Tante bisa jangan
ya sampai. Jangan terlalu ketekan. Bukan tidak boleh, boleh mah. Tak usah yang batekan. Jadi, saya omong nih fakta ini. Ini saya nanti bilang saya sengaja pembiaran. Nah, bapaknya dapat parejo dong. Soalnya dapat parejo tidak. Saya setogor dong ya memang nyosor. Hancurkan kuasa kegelapan. Nanti kalau tidak kasih ingat lagi yang bet sengaja manfaatkan karena bebe omong. Sebab beta ini bukan malaikat, bab mama. Amin. Kita semua ini manusia yang masih bergumul dengan dosa. Tapi kita harus ambil langkah-langkah. Amin. Langkah-langkah aktif secara ketat, secara tegas. Seperti Yusuf misalnya. Kan saya sering contohkan anak-anak muda. Yusuf lewat, Potifar pembini main panggil terus, Ucup, Ucup. Tadi hoi lomina, hoi usu, hoi usu, garu tanta pembelakang do, tanta lelhanak. Tapi Anda lihat itu usu, Yusuf. Apakah Yusuf melayani itu tua mas nanaok? Tidak. Yusuf bilang bagaimana aku mencama kamu? Ya aku takut Tuhan Allah. Aku tidak mungkin bikin kejahatan ini. Dia bilang maaf. Panta bagimu kes mandi RS dua enda. Dia kondisi kaku. Tapi Yusuf apa? Lari. Itu contoh orang punya pengenalan yang benar, bukan pengenalan yang keliru, yang sambil pelayanan tapi bikin jahat. Coba baca itu Kejadian 39, Pak. Mulai ayat ini 9 deh. Dari ayat 9 kau lihat tanta lelhana satu. Coba lihat, coba. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, ya. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 10. Dia coba terus minta tersial. Perhatikan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Lihat saja. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu dulu. Untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saat kali memtua mungkin usir yang lain jadi 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Orang ada kosan. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Curiga di Kesdoi Jalan Dinas. Yang lu cek itu piramida itu posisi sama. Siapa? Cek itu Sungai Nil dulu. Lebih tangkap ikan gabus di situ. 14 kilo. Ya jelas pulang sore lah. Sengaja gue dia mau cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, mau hapsa nyamuk nih. Terus 12, tapi lihat nih, anak-anak lu dengar, wah, lihat nih. Orang omong, asal lu bikin masalah, dengar. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Itu dia, sudah pegang nah. Ini mamtua bukan mamtua biasa, ini sistem RUI. Ini posisi main kayak main RUI saja. Tapi Anda lihat Yusuf apa? Lari keluar. Ya, orang suganggu lu lari di tempat dan tunggu ke kakak pemanasan. Kakak ambil ancang-ancang. Itu lari keluar bukan di tempat. Di tempat pemanasan. Jadi Bapak Ibu jemaat, lihat ini contoh pengenalan yang salah. Jadi jangan ada kita yang mengaku pendeta, majelis atau orang Kristen pada umumnya, tapi Anda bilang mengenal Allah, tapi jahat. Tahu tidak cara menyangkal Tuhan? Itu ada 3. Yang pertama seperti Petrus, itu menyangkal Tuhan. Kenal tapi bilang tidak kenal. Yang kedua, sikap diam.
tahu kebenaran tidak bicara, tahu kesalahan tidak tegur. Ada pepatah bilang diam itu emas, tapi untuk kebenaran diam bukan emas, diam itu cenderung pengecut. Jadi tidak ada kata diam. Yesus bilang, kalau kau tidak mengakui aku di depan umum, aku tidak mengakui kamu. Berarti harus bicara, saya anak Yesus. Kalau kau malu karena aku dan perkataanku, kata Yesus, bukan cuma aku, perkataanku. Artinya firman Allah tuh kau harus ngomong, ini salah, ini tidak boleh. Kita lihat firman Allah, jangan bikin sakit hati Tuhan, Tuhan kasih bencana kita nanti. Kalau kita malu karena Yesus dan perkataan Yesus, Yesus bilang aku malu mengakui engkau. Perhatikan tuh Markus 8 ayat 38. Baca ayatnya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Karena aku dan perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Makanya saya ini takut ini ayat. Makanya saya tidak malu. Saya tahu dunia sekarang tambah jahat. Dan gara-gara tambah jahat, kadang-kadang mulut-mulut kebenaran ditutup semua. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya otoritas kerajaan Allah saya terus suarakan. Seperti Mother Teresa pernah tegur Bill Clinton di depan umum tentang LGBT di Amerika. Semua bingung, Mother Teresa hanya seorang yang kelihatan lemah, tapi dia bicara dengan otoritas kerajaan Allah. Itu beda. Itu anak-anak terlalu lari. Bapak guru, ibu guru tolong dong. Halo sayang. Jangan terlalu lari, ini kita kayak main gila. Adik-adik sayang duduk. Duduk diam-diam. Kasih dot, kudu minum susu dong. Diam sayang diam dulu. Bapak khotbah aja ketemu dua lari. Jangan sayangnya Tuhan berkati. Tolong, takutnya setan tipu kita. Pikir dunia anak. Setan pakai kesempatan supaya orang tidak konsentrasi dengan firman. Itu bahaya. Segala cara setan harus kita cut. Kalau tidak bahaya. Kita ini butuh firman semua. Nah, jadi jangan malu karena Yesus dan karena perkataannya. Kalau malu, apa yang terjadi? Perhatikan. Anak manusia pun akan malu karena orang itu. Iya. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Itu jenis menyangkal yang kedua, sikap diam karena pengecut. Sikap menyangkal yang ketiga adalah menyangkal dengan apa? Perbuatan. Mengakunya benar, perbuatannya jahat. Makanya saya bilang kalau kita mengenal Allah dengan benar, kenalan dong, kita akan dibebaskan dari pengenalan yang keliru, yang kita anggap kenal padahal tidak kenal. Kita yang SKSD, sok kenal, sok dekat, ujung-ujung ditolak. Kenapa? Karena mengaku Kristen, tapi kejahatan jalan terus. Tidak bisa demikian. Filipi Titus 1 ayat 16. Ini penyangkalan jenis ketiga. Mereka mengaku mengenal Allah. Mereka mengaku mengenal Allah. Pengakuan iman rasuli hafal. Doa Bapa kami hafal. 12 rasul hafal. 12 suku Israel hafal. 10 tulah di Mesir dia hafal. Tapi saudara lihat, hanya menangdi mengaku, perbuatannya jahat. Ini jenis penyangkalan ketiga. Terus? Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka itu siapa? Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bukankah ini paling banyak di antara kita? Iya, agama Kristen tapi jahat. Kalau ada kita yang begitu, bertobat. Kalau ada guru yang di laptopnya ada film porno, bertobat Pak Guru. Anda mau mengajar apa? Anda dipakai setan tuh. Bisa di laptop yang sana ada materi, di laptop yang sama ada blue film. Saudara yang suka, saya dulu sekolah aja, saya lihat ada bapak guru tuh yang suka ramas ibu guru lain. Baru ini ibu guru juga ke sana. Ini dua buntiana, dua ini ternyata sama. Saya sangka ini tua kumis bereok. Ini tante juga lapar dan haus. Akan cubitan-cubitan si kumis. Kalau kumis sesuatu dia mau loyo-loyo, mau sandar di pohon katapang. Tapi di SMP anak tidak ada. Saya lihat di mata kepala ibu kepala sekolah waktu saya masih sekolah. Saya pas ada nakal, jadi favorit guru bagatal begitu. Wimbit mau jadi ke dia. Untung Tuhan selamatkan. Kalau tidak mepung kumis sama ke dia. Untung Tuhan selamat. Benar Pak. Dia kali guru mana saya dicubit di lengan, mama langsung akan marah. Don jupu balas ke man.
kumis nih. Nah, itu sama kayak batu umpan lele pakai cumi-cumi. Yesus ampuni. Saya omong fakta ini. Saya trauma sekali lihat guru-guru jahat. Banyak guru mencabuli anak-anaknya. Bahkan guru sekolah minggu aja kayak gitu. Pendeta aja perkosa orang punya anak sampai saya ingat terakhir hukuman mati. Sekarang hukum Indonesia tidak main-main, dan saya adalah pendeta yang setuju dengan hukuman mati sepanjang itu memang sesuai ketentuan dan pelanggarannya jelas bisa dibuktikan. Firman Allah mendukung kok. Boleh hukuman mati. Saya pernah jelaskan di channel saya. Iya, tapi itu Tuhan punya hak. Iya, Tuhan punya hak, tapi dia pakai pemerintah. Hantam. Itu Tuhan punya hak, bukan pemerintah punya hak. Tuhan hanya suruh aja, tembak. Jangan terlalu jadi Kristen polos. Kejahatan tingkat tertentu harus levelnya hukuman mati. Sambo aja hukuman mati. Dan itu pas, cocok. Kau menghilangkan nyawa orang, sama menumpahkan darah orang, darahnya harus tertumpah. Jadi, Bapak Ibu jemaat, nah ini saya lihat pengenalan yang keliru seperti ini. Contoh lain lagi, Paulus sendiri berbagi tentang masa lalunya. Itu ayat 1, 2, 3 juga. Tapi masuk ayat 4 dari Filipi 4. Paulus bagi masa lalunya dan Paulus bilang begini dari Filipi 3 ayat 4 dan seterusnya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Yep. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Iya, aku lebih lagi. Dalam hal-hal apa? Coba lihat. Disunat pada hari ke-8. Itu Yahudi banget tuh. Terus dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, ya. Orang Ibrani asli. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, ini Farisi itu paling sombong rohani dan merasa paling mengenal Tuhan. Bapak Mam pernah dengar Farisi masuk dengan pemungut cukai di bait Allah. Itu Farisi berdoa bilang apa? Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi perpuluhan, dan aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Dan pemungut cukai itu tidak berani menatap ke langit dan berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan bilang apa? Pemungut cukai ini yang benar, si sombong itu tidak benar. Siapa merendahkan diri ditinggikan, siapa meninggikan diri direndahkan. Paulus kayak begitu dulu. Makanya di bagian selanjutnya Paulus bilang apa? Laporan tentang kelebihannya di masa lalu di dalam Yudaisme itu. Dia bilang apa? Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Bayangkan, penganiaya jemaat tapi merasa mengenal Allah. Nanti saya bukakan itu ya. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Tambah lagi. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bayangkan, menganiaya orang tapi mengatakan apa? Tidak ada cacat. Bukankah ini pengenalan yang keliru? Menyusahkan orang, melukai orang, tapi menganggap tidak ada cacat, bahkan menganggap itu mengabdi kepada Allah. Saya sudah tekankan tadi, jauh sebelum Paulus melakukan ini, atau orang-orang jenis Paulus yang hidup di abad ini, yang bilang darah orang kafir halal, bunuh orang kafir, merasa diri mereka paling mengenal Allah. Itu setan semua. Mereka tidak kenal Allah. Mereka harus terima Yesus. Kalau tidak, sebesar apapun mereka berteriak tentang Allah, mereka pasti masuk neraka. Itu Tuhan Yesus sudah membuatkan itu di Yohanes 16 ayat 1 dan seterusnya. Perhatikan ayat 1 Yohanes 16. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Betul. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Anda lihat, akan datang saatnya orang yang membunuh kamu akan merasa apa? Mereka berbuat bakti kepada Allah. Ini seperti Paulus di masa lalu, menganiaya jemaat tapi merasa apa? Tidak ada cacat. Ini pengenalan yang sesat. Jadi ini penting ya. Jangan sampai kita bilang mengenal Allah, tahu-tahu kita jahat. Saya bersyukur zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu Kupang NTT 20-30 tahun lalu memusuhi gereja lain itu dianggap hebat. Kalau ada gereja baru muncul dan tidak satu sinode dengan dia, woi mereka maki ancur-ancur, suruh tutup kalau bisa lempar. Kalau orang menyanyi tepuk tangan bersorak-sorak, mereka pikir sesat. Tepuk tangan itu ada di Alkitab. Angkat tangan itu ada di Alkitab. Tepuk tangan, angkat tangan bukan milik orang karismatik Pentakosta. Itu milik semua orang Kristen yang mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu,
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita mesti kenalan sama Tuhan melalui Yesus? Supaya kita dibebaskan dari pengenalan yang salah. Sebab kalau pengenalan salah itu tidak dipisahkan, tidak diubahkan dalam hidup kita, nanti kita pegang terus. Pikir Yesus datang, kita lapor-lapor. Pikir Tuhan kenal kita, Tuhan tidak kenal kita. Masih ingatkah Matius 7 mulai 21? Orang-orang ini merasa mengenal Allah, padahal pengenalannya salah. Yesus tolak mereka semua. Sekalipun mereka panggil nama Yesus, berseru kepada Tuhan Yesus, lapor bahwa mereka usir setan, bikin mujizat, bernubuat, tapi Tuhan tolak mereka. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Terus, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. amin. Terus, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? wah, berarti orang pelayanan semua ini. Ini pelayanan yang tiga ini, usir setan, bikin mujizat, bernubuat, hanya perwakilan dari pelayanan-pelayanan lain. Bisa jadi orang lapor, Tuhan, hamba panitia KPI di SMP 6, terus. Tuhan, hamba majelis 3 periode, hamba panitia pembangunan, hamba song leader singer, hamba pemain musik, tenda sampai tuts mati. Tuhan bilang apa di ayat 23? Dengar, ini yang kita khawatirkan. Makanya Anda perlu mengenal Tuhan dengan benar, supaya pengenalan yang keliru jenis ini jangan dipertahankan. Kalau tidak, kita ditolak di akhir zaman. Perhatikan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu sekalian apa? Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti poin ini tepat. Saudara, kalau mau kenal Tuhan, kenallah Bapa melalui Yesus. Maka semua pengenalan yang keliru itu dibuang. Karena waktu orang tinggal dalam Yesus, engkau adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang kedua, orang kalau kenal Tuhan itu, ya pasti ada perubahan lah, tidak mungkin tidak. Tadi kita sudah tekankan tentang pengenalan yang keliru. Kalau itu sudah diubahkan, maka perubahan itu dengan sendiri akan keluar. Akan ada perbedaan antara dulu dan sekarang. Ini kelihatan di ayat 7 dan 8 dari Filipi 3 yang Anda pasang ini. Dia bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Amin. Dulu untung, sekarang rugi. Perubahan pikirannya luar biasa. Mulai dari pikiran sampai seluruh pola hidup. Terus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Iya. Segala sesuatu kuanggap rugi karena apa? Pengenalan. Kenalan dong. Pengenalan akan Kristus Yesus. Terus, lebih mulia daripada semuanya. amin. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Wow. Supaya aku memperoleh Kristus. Iya. Makanya kalau saudara sudah kenal Tuhan, perubahannya jelas. Dulu kalau lihat gereja mungkin biasa-biasa toh. Orang belum kenal Tuhan, dia biasa sah. Pendeta masih khotbah, dia bakar rokok, kok isap. Pas nanya doa syafaat, dong keluar isap rokok, cerita bola kaki, nah cerita politik. Wih, kermana Prabowo, kok Ganjar. Dong son kenal selalu. Jadi kau jangan bikin diri kayak untuk pekerjaan Tuhan kau tidak proaktif. Prabowo, Ganjar bukan tidak boleh, maka kau lebih dari dong ada janji apa selalu kok. Sab mau nanya di situ doa sah. Amin. Sebelah kiri tambah beribu. Oi, tarpal coklat biru. Mereka tambah menjadi-jadi di situ. Ya itu menjadi sendiri. Bayor pak, dia ini roh juli. Maklum anak-anak begitu ya, tapi saya upaya kalau yang tidak bisa apa boleh buat, tapi saya harus omong. Nah, kekasih Tuhan, dengar bahwa kalau orang sudah kenal Tuhan perubahan, cara dia lihat gereja beda, cara dia lihat kayak KPI begini beda. Ini bukan acara biasa. Makanya saya tegur tadi, berharap anak-anak remaja toh semoga mereka ke depan tidak begitu. Anak-anak remaja begitu. Apalagi kalau dia nyong, dong, kakak kaki tinggi. Dan biasa dia yang kaki tinggi.
Kalau firman dan dia maka dia laki-laki dan puncak kadi di lembek ikan lele mandi minyak panas. Ya, kenal Tuhan itu ada perubahan. Amin. Kok KPI begini, dia tidak main-main. Dia tahu Tuhan hadir di sini. Amin. Dia tahu mujizat bisa terjadi. Anda percaya mujizat bisa terjadi di malam atau tidak? Sangat kecil. Sangat kecil. Tuhan sanggup melakukan itu. Suka yang kakak tamborin dong. Lihat deh. Menari tapi dengar firman Bapak. Ada tamborin lain. Menari. Bikin aneh-aneh. Bagus dulu dia. Tapi untuk bicara melompat berpukul barang darah Yesus. Siapa yang dapat dong ini? Memang laki jantan dan titi dan tamborin. Baru bukan tamborin. Coba itu baru main. Dan sebiasa pegang yang ringan. Dan kalau emosi yang berat pun anggap ringan, hantam. Coba itu. Itu keren, adik, keren nona. Banyak nona muda kayak kalian tidak ada hati melayani. Saya pernah ketemu pemain tamborin kayak kalian tuh, ibu-ibu. Dia pun besar 2 kali di mimbar. Serius, mimbar ini kali 2 berdapat memtua. Tapi dia pun lomba 11-12 sama kalian. Dia lincah sekali di Kalimantan, benar. Dan Anda tahu dia siapa? Ibu Gembala. Serius, umur-umur bebar lihat Ibu Gembala. Ukuran 2 kali mimbar. Tapi dia punya semangat. Minta maaf, ini ibu putih, cantik, orang Tionghoa. Gembala sukses punya istri. Berduit, sudah pasti. Tapi Anda lihat dia rendah hati main tamborin. Setelah cek, ternyata dia punya pengalaman dengan Yesus. Dia mengenal Yesus. Dulu kerasukan setan sampai jalan telanjang di kota itu. Tapi ketika berjumpa Yesus, dia mendapatkan kembali pemulihan. Dia tidak tahu mau balas apa. Maka dia bilang, sekalipun saya ibu gembala, harus melompat seperti anak remaja, saya akan melakukannya sebagai bentuk syukur saya. Karena tidak tahu mau balas apa. Itulah orang yang kenal Tuhan. Perubahan jelas. Amin, kekasih Allah. Anda masih muda-muda tadi saya sudah kasih contoh toh. Jelas dulu belum kenal Tuhan pacaran masih sambarang-sambarang, bikin-bikin dosa. Sekarang tidak bisa. Nyong minta cium tiang bendera nih. Cium yang karat nih sampai putih. Yang baru lihat. Ini mengkilat lubang bibir yang picah. Salaber ini. Nah itu. Sampai dia putih. Kan bagian sini seputih dan kak geser. Kakak memang siap. Orang sepelayanan hantam besi karat. Amin. Sudah perubahan, tidak bisa kayak dulu lagi. Pacaran boleh, tidak boleh dong. Pacaran itu apa? Pacaran itu persiapan menuju nikah. Tidak bisa tahu-tahu nikah. Sama kayak buka laki-laki dalam dosmi. Kalau kakak sudah datang, ayo semua keluarga sudah mari kumpul ke nikah. Lu tahu dia siapa? Takut malam pertama buka babai komodo. Dia makan pelan-pelan. Yesus jamah. Takutnya komodo jablay. Jadi dengar ya. Pacaran boleh, anak Tuhan boleh pacaran. Kalau SMP begini belum. Tapi yang sekuliah-kuliah boleh ya. Lalu anak-anak laki-laki cuma pacaran, otaknya sudah berubah. Saya harus ada tabungan, ada kerja dulu. Amin. Jangan keluarga tanya, lu bawa apa? Betan bawa apa? Betasan bawa apa-apa, tapi percaya Yesus Kristus. Sebab definisi iman menurut Ibrani pasal 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak mama dosen lihat apa-apa toh, itu iman. Anak begini kita kasih nikah atau suruh keluarga karoyo pukul kasih masuk di karolus. Gede, harus pukul sampai gede. Kau tidak ada persiapan. Bawa apa? Yesus. Tapi kita tidak ada Yesus. Nikah bukan hanya bawa Yesus. Mana kalau bawa Yesus, Yesus pemilik langit dan bumi. Lu ada apa? Mau
mau nikah, siap diri, sekolah babae, supaya kawin di orang puana. Nah itu nona pun kepala tak angkat sedikit. Laki-laki yang datang ambil dia, ini seperti Ishak ambil Ribka. Amin. Bukan pitangan kosong. Ada sisi positif kalau kita jelaskan tentang Belis sebenarnya. Orang puana, orang kasih besar, wajib lalu bawa sesuatu sebagai bukti harga dirimu, laki-laki. Jamnya kotor di dalam Tuhan, jadi fare. Dia pun to'o tuh inkai, dia lompat tendang lu di rahang tuh. Kasta sesen lu dan koseng dengan lamari itu lu masuk begini. Pada jangkas keluar. Amin. Jadi mulai berpikir, amin. Anda itu calon-calon pemimpin besar. Jadi anak-anak muda yang mau pramuka, kalian ini calon-calon bupati, amin. Calon-calon wali kota, calon-calon gubernur. Saya tidak tahu orang Kristen lain di kota ini, tapi saya sudah muak. Dengar, ini ada rekam. Saya sudah muak lihat pejabat-pejabat jahat di NTT. Saya rindu pemimpin yang bersih. Dan itu bisa muncul dari SMP Anam yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Makanya Anda harus kenal Tuhan dengan benar. Harus ada perubahan hidup. Gampang cari orang pintar, gampang cari orang cantik, gampang cari orang yang hebat-hebat. Semua bertebaran di mana-mana. Tapi cari orang jujur, setia dan takut Tuhan susah. Anda harus mulai dari sekarang mengenal Dia, dan engkau mengalami restorasi. Kau layak jadi pemimpin hebat. Saya pribadi muak. Pendeta Meratok muak kalau lihat pejabat banyak ngomong, tahu-tahu piara perempuan, selingkuh sana, selingkuh sini. Kalau sudah pesta miras, langsung pesta seks. Saya tahu itu jahat setan. Tidak cocok ada di NTT. Untung beta ini pendeta. Kalau beta bukan pendeta, mau main politik. Itu menjadi Bapak Solia nanti. Kantor manapun beta pi, bawa musik pujian penyembahan, berlutut semua. Beta KKR dulu berbuat omong aturan. Serius. Supaya kau tahu tersungkur di hadapan Tuhan itu kunci segala berkat, kunci segala pemulihan. Alkitab berkata apa dalam Tawarik? Umatku yang atas namaku berbalik dari dosa-dosanya, minta ampun, aku berkenan mendengar mereka. Coblos pemabok, coblos penjahat. Baliho tergantung di mana-mana toh. Coblos babai, lihat orang, ada yang begini-begini. Lu lihat nanti sejadi dong. Dia jalan di mana? Son begini lah. Itu batik tuh dia buka kancing doang, maka setuju dia bulu darah yang kebun nangka tuh. Darah nangka tapu ada di situ baik. Biar kok cabut dia akar-akar. Jadi kekasih Tuhan. Aman. Aman. Yang ketiga dan terakhir. Oh, jam 9 lewat. Saya lelah, kasihan anak. Yang ketiga dan terakhir, kenalan dong. Menurut ayat-ayat ini, kalau kau kenal Bapa di surga melalui Tuhan Yesus, yang pertama bebaskan kita dari pengenalan yang keliru, yang kedua memunculkan perubahan yang jelas antara dulu dan sekarang, dan yang ketiga, engkau akan menjadi orang yang tidak akan pernah puas dengan kerohanianmu. Engkau mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Makanya setelah ayat 10, 11, ayat 12 dibilang begini, Filipi 3. Perhatikan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena lihat Paulus toh sudah kenal Tuhan, tapi dia tidak merasa dirinya paling sempurna. Dia bilang aku kejar, bukan seolah-olah aku sempurna. Makanya tidak bisa pendeta stop baca Alkitab, tidak bisa. Saya dari Januari kemarin, bulan Mei habis Kejadian sampai Wahyu. Sekarang sudah Yosua. Saya target ini tahun 2 kali. Kalau bisa tahun depan, kalau bisa 3 kali lebih baik. Saya tidak puas baca Alkitab. Yesus bilang kamu tidak hidup dari roti saja, kami hidup dari firman Allah. Amin. Khotbah itu ngomong tentang Tuhan. Doa ngomong dengan Tuhan. Baca Alkitab, Tuhan ngomong dengan kita. Sudah biasa omong timbal balik dengan Tuhan, baru ngomong tentang Tuhan ada kuasa. Kalau tidak ada kuasa. Banyak pengkhotbah tidak baca Alkitab, tidak doa. Bagaimana kau punya kuasa pelayanan?
Tidak ada kuasa, tidak ada otoritas kerajaan Allah bagi orang yang tidak punya hubungan timbal balik. Dan untuk urusan ini tidak boleh ada kata puas. Jadi malam ini kalau Tuhan pulihkan kita semua, ingat, buktikan itu dengan rasa apa? Tidak pernah puas dalam mengenal Tuhan. Mau lebih lagi. Terus aku kejar. 13. Perhatikan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetap ini yang kulakukan. Yes. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kalau orang sudah miliki ini, tidak pernah puas dengan kerohanian, dia akan kejar terus. Sehingga masa lalu dia tuh semakin jauh, masa depan semakin dekat, masa lalu semakin jauh, masa depan semakin dekat, masa lalu semakin jauh, masa depan semakin dekat. Itu anak Tuhan sejati. Tuhan tuh tidak pernah menganak emaskan dan menganak tirikan orang. Tapi kalau orang yang kejar Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya diberkati. Jadi kalau Anda lihat orang diberkati, cek dia punya kejar Tuhan kayak apa. Mengejar hadir Allah tuh kayak apa. Sampai seorang bernama Tommy Tenney, dia pernah menulis buku dengan judul apa? Pemburu Tuhan. Dia sudah ditangkap, tapi saya buru terus. Keren. Itu ungkapan dari orang-orang yang tidak pernah puas dengan namanya kerohanian. Makanya kekasih-kekasih Allah, mari anak-anak muda, malam ini saya berharap Tuhan pulihkan engkau. Dan percayalah, dalam Yesus kita pasti pulih. Amin. Tuhan Yesus berkata apa? Marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saya selesai, Tuhan mau bekerja lebih dalam bagi Anda semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.